Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan reaksi redox, implementasi reaksi redox. Kalau dua pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan penyetaran persamaan reaksi redox, yaitu persamaan-persamaan yang mana di dalamnya terdapat perubahan bilangan oksidasi atau suatu persamaan reaksi redox, dan biasanya ini terjadi pada reaksi-reaksi yang cukup kompleks yang tidak mudah kita selesaikan dengan cara biasa. Maka kita bisa menerapkan dua konsep reaksi redox, yaitu perubahan bilangan oksidasi dan penangkapan atau penerimaan dan pelepasan elektron, yang kita terapkan dengan dua metode penyetaran persamaan reaksi, yaitu cara metode bilangan oksidasi dan cara setengah reaksi atau cara ion elektron. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan penerapan yang kedua, yaitu hubungannya antara reaksi redox dengan kelistrikan. Materi nanti kita akan membahas pada elektrokimia atau sel elektrokimia. Untuk pembahasan sel elektrokimia ini nanti akan kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi untuk kali ini kita hanya akan membahas pada bagian pertama, yaitu sel elektrokimia. Materi ini sekali lagi masih kelanjutan dari reaksi redox dan sel elektrokimia yang merupakan materi di semester Gasal kelas 12 ini. Sebelum kita masuk ke situ, ke sel elektrokimia, sedikit saya berikan ilustrasi suatu percobaan. Jadi misalnya saja kita mereaksikan suatu logam seng yang kita celupkan atau kita reaksikan dengan suatu larutan kupri sulfat CuSO4. Kalau ini ada seng, ini adalah larutan CuSO4. CuSO4 warnanya biru, ya namanya biru prusi seperti ini. Ini ada seng. Kalau ini kita celupkan, maka dalam waktu singkat seng ini warnanya, atau yang kita lihat ini warnanya tertutup warna hitam. Sementara ini juga ada gelembung-gelembung di atasnya, sementara larutannya ini menjadi lebih jernih. Jadi kalian bandingkan, ini warna birunya ini lebih jernih. Nah, reaksi-reaksi seperti ini dengan begitu saja terjadi dengan sendirinya, itu kita namakan sebagai reaksi spontan. Tanpa adanya campur tangan dari faktor eksternal dari luar, seng yang kita celupkan pada larutan kupri sulfat langsung terjadi reaksi. Nah, reaksi seperti ini ternyata menghasilkan suatu energi listrik. Jadi reaksinya spontan. Namun juga ada nanti beberapa reaksi itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi membutuhkan energi dari luar. Jadi mungkin terjadi kebalikannya, reaksi itu baru terjadi apabila ada tambahan energi, misalnya energi listrik, atau kita hubungkan dengan arus listrik, baru reaksi itu terjadi. Nah, reaksi itu dinamakan reaksi yang tidak spontan. Dengan demikian, nanti kita bisa dari dua hal ini yang saya sampaikan, bahwa suatu reaksi itu dapat menghasilkan energi listrik. Sebaliknya dari suatu energi listrik, apabila diperlakukan pada suatu larutan tertentu akan terjadi reaksi kimia. Nah, suatu alat yang digunakan untuk terjadinya hubungan antara reaksi kimia dan kelistrikan nanti kita namakan dengan sel elektrokimia.
Jadi elektro itu dari bahasa Inggris kelistrikan, listrik, kimia, berarti hubungan antara kimia dan listrik. Ada dua. Kalau kita kembali ke definisi ini, berarti ada dua kemungkinan terjadinya hubungan antara reaksi kimia dan arus listrik. Yaitu suatu reaksi kimia, reaksi redoks tentunya di sini menghasilkan energi listrik. Misalnya saja yang terjadi pada sel kering atau sel baterai atau aki. Reaksi ini terjadi spontan. Jadi di dalam baterai itu terjadi suatu reaksi yang menghasilkan energi listrik. Sebaliknya ada jenis yang kedua, yaitu suatu energi listrik apabila dialirkan pada suatu larutan, maka akan terjadi atau menyebabkan terjadinya reaksi redoks. Misalnya saja, ya mungkin kalian pernah melihat penyepuan emas atau penyepuan pelek ya, untuk anak laki-laki biasanya bisa melihat di situ. Nah, reaksinya ini dinamakan reaksi yang tidak spontan. Nah, kedua sel ini nanti kita namakan sebagai sel Volta yang bagian pertama atau sel Galvani dan sel elektrolisis untuk yang kedua. Kedua sel ini kalau kita gambarkan sederhananya seperti ini. Sel Volta ini sebetulnya bisa saja satu wadah ya. Satu wadah tanpa ada ini kita sebut jembatan garam, tanpa jembatan garam, satu wadah. Kalau ini kita celupkan dua batang elektroda dan ini kita pasang lampu begitu, maka akan menyala. Atau dalam hal ini kita karena ukurannya biasanya sangat kecil, tidak selalu kita bisa menyalakan lampu, kita pasang voltmeter, maka akan terjadi gerakan di sini. Artinya di situ menghasilkan arus listrik. Hanya saja kalau wadahnya atau ini jadi satu, biasanya hanya sebentar. Nanti sedikit kita singgung pada pembahasan sel Volta. Sedangkan gambaran yang kedua, sel elektrolisis juga demikian. Ini ada wadah, ini ada larutan, kemudian ini ada dua elektroda. Tetapi bedanya di sini ada sumber arus, dan sumber arusnya adalah sumber arus searah DC. Dari kedua gambar ini, baik pada sel Volta maupun sel elektrolisis, sebetulnya ada beberapa persamaan ya kalau kita cermati. Yang pertama dari komponennya. Dari komponennya sama-sama menggunakan wadah. Kemudian sama-sama menggunakan dua elektroda, nanti kita sebut sebagai katoda dan anoda. Sama-sama menggunakan elektrolit yang sekaligus sebagai penghubung dalam, serta nanti ada kabel sebagai penghubung luar. Tetapi ada beberapa perbedaan. Perbedaannya diantaranya kalau sel Volta reaksinya spontan, kalau sel elektrolisis tidak spontan. Kemudian nanti ini satu hal yang sangat penting, baik pada sel Volta maupun sel elektrolisis, pada anoda akan terjadi reaksi oksidasi. Sedangkan pada katoda terjadi reaksi reduksi. Ini kuncinya di sini. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi, katoda terjadi reaksi reduksi. Cara menghafalkannya silakan nanti kalian banyak buku-buku yang mencantumkan. Nah, kalau saya mudahnya begini, anoda dan oksidasi ini awal hurufnya adalah huruf vokal A dan O. Kalau katoda, K, reduksi, ini keduanya adalah huruf konsonan. Jadi kalau saya menghafalkan itu, jadi tidak menggunakan membentuk kata atau apa, tapi kalau ini di sini saya konsonan-konsonan, vokal-vokal gitu aja. Baik, sedikit kita lanjutkan.
baik pada katoda maupun anoda nanti akan terjadi ini reaksi, yaitu reaksi oksidasi pada anoda dan reaksi reduksi pada katoda. Tetapi nanti kutub yang terjadi itu berbeda. Kalau pada sel volta, maka reaksi reduksi atau katoda nanti akan bertindak atau akan menjadi kutub positif. Kita jadikan kutub positif, sedangkan anodanya menjadi kutub negatif. Tetapi pada sel elektrolisis, katoda nanti terhubung dengan kutub negatif. Negatifnya arus listrik ini, sumber arus. Sedangkan anoda nanti terhubung dengan kutub positif. Satu lagi, yang ini bukan perbedaan selnya, tetapi pembahasan kita pembelajaran. Silakan nanti kalian lebih memperhatikan begini. Saat kita membahas sel volta, nanti kita lebih fokus pada perbedaan kedua elektrodanya. Artinya elektrodanya ini terbuat dari apa saja. Karena memang salah satu syaratnya di sini nanti tidak boleh keduanya itu sama. Jadi kalau di sini saya contohkan kan ini tembaga dan satunya seng gini. Jadi yang kita lebih fokus pada tembaga dan sengnya. Sedangkan ketika kita membahas pada sel elektrolisis, kita lebih fokus pada elektrolitnya. Elektrolitnya ini apa gitu. Meskipun nanti kedua elektroda ini juga sedikit mempengaruhi, tetapi kita lebih fokus pada elektrolitnya. Ini pembahasannya ya, nanti kalau kita belajar supaya mudah, supaya tidak terlalu banyak berpikirnya, kita lebih segera fokus. Sekali lagi pada sel volta kita fokus pada kedua elektroda, sedangkan pada sel elektrolisis kita lebih fokus pada elektrolitnya. Langsung saja kita ke gambaran sel volta. Kalian perhatikan gambarnya ya. Ya, beda dengan gambarnya tadi, ini supaya kelihatan mudah. Yang pertama, maaf ini saya biasanya tidak menuliskan anodanya, tulisan anoda dan tanda min, tanda plus dan katoda ini saya tidak menuliskan. Saya hanya menuliskan di sini ZnCu begini. Termasuk ini garis-garis aliran elektron, panahnya ini tidak saya gambarkan. Supaya kita tahu prosesnya begitu. Jadi gini, kita menyediakan dua wadah. Pada kedua wadah ini kita isi larutan elektrolit. Tadi di awal saya sampaikan ini sebetulnya bisa saja terjadi dalam satu wadah. Hanya risikonya bahwa reaksi itu cepat sekali sehingga akan merusak. Dan mengapa nanti kita menggunakan ini, jadi jembatan garam ini sebagai pengganti, penghubung sekaligus pengganti ion-ion yang nanti berubah. Jadi di sini saya ulangi komponennya, elektrolit yang kita letakkan pada kedua wadah. Kemudian ada elektroda yang kita celupkan pada keduanya. Kemudian kita pasang jembatan garam, ini biasanya berupa agar-agar tetapi terlarut di dalamnya suatu garam. Misalnya saja KNO3 atau KCl misalnya. KCl berarti nanti terurai menjadi K+ dan Cl-. Kemudian di sini kita pasang lampu, tadi sudah saya singgung karena arus yang terjadi itu tidak selalu besar, supaya mudah terdeteksi, maka kita pasang voltmeter. Artinya kalau voltmeter itu kan meskipun sedikit, kita akan mengetahui terjadinya perubahan, bahwa di situ menunjukkan adanya atau menghasilkan arus listrik. Setelah kita pasang seperti ini, kita akan, maka di sini nanti akan terjadi ini selesai. Nah, sekarang kita bahas. Pada sel volta ini, terjadi perubahan, yaitu terjadinya reaksi
atau reaksi kimia menjadi energi listrik yang kita ketahui dari pergerakan atau perubahan pada voltmeter tadi. Agar kita nanti, sekali lagi tadi kita fokusnya dulu ya, fokusnya yang penting di sini adanya dua elektroda yang berbeda. Yang saya lambangkan, yang satunya M, yang satunya L. Ini sama-sama logam, metal dan logam gitu ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi biasanya selain logam itu bisa juga menggunakan batang grafit karbon. Jadi saya lambangkan dengan M dan L. Ini kalian fokusnya. Yang penting berbeda. Usahakan elektrolitnya itu menyesuaikan M. Artinya begini. Meskipun ini bisa apa saja, tetapi nanti akan merusak terjadinya reaksi. Karena di sini nanti akan terjadi reaksi begitu. Jadi supaya tidak terjadi kerusakan, maka elektronnya itu menyesuaikan. Jadi kalau ini logamnya berupa M, maka elektrolitnya berupa M yang bermuatan plus. Saya lambangkan dengan A+. Jadi maksudnya begini, kalau ini saya gunakan seng, maka di sini saya menggunakan Zn2+. ZnSO4 ini kan kalau terurai jadi Zn2+ dan SO4 2-. Jadi fokusnya pada Zn2+. Begitu pula pada logamnya, elektrolitnya ya sebetulnya sekali lagi boleh saja, tetapi jangan ngawur supaya nanti tidak merusak elektrolit maupun logamnya itu sendiri. Jadi misalnya kalau ini logamnya L, ya gunakan logam yang memiliki kation L yang bermuatan plus. Jadi kalau dalam contoh ini, kalau saya gunakan Cu, maka ini kita gunakan larutan yang mengandung Cu2+. Apa yang terjadi pada sel volta ini? Bahwa pada sel volta, seng ini nanti banyak yang teroksidasi menjadi Zn+. Artinya di sini seng ini nanti akan terlarut, akan teroksidasi menjadi Zn2+. Sehingga di sini ini nanti kan akan terdapat Zn2+. Karena ada Zn2+, agar dia dapat terjadi penetralan pada larutan ini, maka anion dari jembatan garam, kalau tadi saya contohkan garam KNO3, maka NO3-nya ini, NO3-nya ini akan terlarut juga di sini. Sehingga di sini nanti pada anoda ini semakin banyak elektrolit yang ion yang terlarut, sehingga ini menjadi lebih kental, lebih pekat. Mengapa lebih pekat? Karena lebih banyak ion-ion yang terlarut. Sementara anodanya sendiri, yaitu elektroda seng ini, lama-kelamaan akan terkikis, berarti berkurang. Jadi lagi di bagian sel anoda di sini, anodanya semakin tipis atau terkikis, sementara elektrolitnya semakin pekat. Sementara pada katoda di sini, Cu2+, jadi elektrolitnya ini kan mengandung ion Cu2+, akan berubah menjadi logam Cu. Sehingga lama-kelamaan logam Cu di sini menjadi semakin tebal. Ya, makanya tadi kan nggak boleh kita sembarangan elektrolitnya apa begitu. Karena Cu-nya nanti di sini elektrolitnya akan menempel. Kalau ini seandainya elektrolitnya bukan Cu2+, maka yang menempel kan tidak menjadi Cu. Misalnya ini Ni2+, maka yang menempel menjadi Ni. Logamnya berubah. Bagian atas ini tetap sebagai Cu, tapi bagian bawah itu logamnya logam Ni. Berarti kan perhitungannya nggak sesuai lagi. Makanya tadi
Salah satu alasan mengapa di sini menyesuaikan ini kalau logamnya M ini M2+, jadi supaya ketika terlarut tidak mengotori elektrolitnya. Elektrolitnya tetap Cu, kalau dalam hal ini ZnSO4 ya tetap ZnSO4. Demikian juga di sini, ketika ini menempel, maka logamnya ini tetap sebagai tembaga atau Cu. Itu yang terjadi di katoda. Dengan demikian pada katoda ini elektrolit katodanya ini semakin lama semakin tebal. Nah, dengan ditinggalkannya Cu2+, ini kan SO4-nya ini kan tertinggal. Supaya terdapat kenetralan, maka kation dari jembatan garam ini terlarut di sini. Tetapi tidak mengakibatkan elektrolitnya menjadi pekat. Karena jumlah elektrolitnya, jumlah ionnya kan tetap. Ada yang berubah menjadi logam, dan sebagai penggantinya ini terlarut dari jembatan garam ini. Jadi kalau tadi pada anoda itu elektrolitnya menjadi semakin pekat, kalau ini tidak semakin encer karena langsung diganti. Nah, lama-kelamaan jembatan garam ini anionnya tadi adalah terlarut ke anoda, sedangkan kationnya terlarut pada katoda, maka lama-kelamaan nanti jembatan garam ini juga akan habis. Kita katakan misalnya baterai itu habis, itu ya seperti itu. Ini yang terjadi pada sel volta. Nah, bagaimana kita memperkirakan ini? Kebetulan tadi kan saya sudah menuliskan ini anoda dan katoda. Kalau misalnya saya mencelupkan begitu aja antara katoda seng dan tembaga, siapa yang bertindak sebagai katoda dan siapa bertindak sebagai anoda? Jadi ada dua kemungkinan reaksi itu. Apakah seng kita jadikan akan mengalami oksidasi, reaksinya seperti ini, ataukah sebaliknya, ya kebetulan tadi kan sudah kita bahas, tapi ini hanya misal saja. Apakah Cu ini akan berubah menjadi Cu2+, akan mengalami oksidasi? Kita akan memperkirakan ya, jadi seandainya kita tidak ditunjukkan tadi, seandainya dalam suatu sel volta, itu kita susun antara yang satu menggunakan elektroda seng, yang satu elektroda tembaga. Saya belum menyebutkan mana katoda dan mana anodanya, karena memang saya biasa berpikir seperti itu. Saya nggak tahu kalau misalnya antara dua elektroda ini saya gunakan, siapa yang nanti bertindak sebagai katoda dan siapa yang bertindak sebagai anoda, itu kita akan meninjaunya. Jadi kedua reaksi itu, kemungkinan terjadinya hanya salah satu. Jadi yang satunya tidak akan terjadi, terjadinya kebalikannya begitu. Jadi antara dua reaksi itu hanya satu nanti yang terjadi. Nah, cara memperkirakan terjadinya ini, cara memprediksi berlangsungnya reaksi redox, itu ada dua cara. Dari kalau misalnya kita diminta memperkirakan itu. Cara pertama adalah dengan menggunakan tabel deret volta. Ini ditemukan oleh Volta. Jadi deret volta ini sudah disusun. Kalau dulu sebetulnya bukan berdasarkan potensial elektroda ya, dari percobaan begitu saja, dari reduktor yang terkuat sampai yang terlemah. Daftarnya seperti ini. Nah, ini tolong kalian hafalkan. Jadi Li, Kb. Kalian perhatikan di situ antara dua logam itu mana yang lebih ke kiri. Jadi maksudnya begini, misalnya saja kita akan menggunakan sel volta menggunakan magnesium dan seng misalnya gitu ya. Misalnya aja kita sederhana aja. Magnesium dan seng, Mg dan Zn. Mana yang lebih kiri? Mg gitu aja. Jadi dari data ini mana yang lebih ke kiri? Hanya itu saja. Lebih ke kiri artinya sebetulnya teorinya bukan lebih ke kiri, mana reduktor yang lebih kuat, tapi hafalannya mana dari data ini yang lebih ke kiri. Reaksi itu akan terjadi kalau misalnya aja antara dua logam L dan logam M, ini akan terjadi seperti ini, dengan syarat L itu lebih ke kiri. Jadi L, logam yang berupa unsur, itu mampu mendesak apabila logam kation
yang lain itu lebih ke kanan. Jadi kation dari logam lainnya lebih ke kanan. Jadi ini istilahnya kalau kita misalnya mampu orang yang sudah punya pasangan, misalnya ini M ini sudah punya pasangan pacar misalnya, L mampu mendesak kalau dia bersifat prediktor lebih kuat. Kalau tidak lebih kuat, tidak mampu mendesak. Jadi misalnya aja, saya balik misalnya aja, ini MgCl misalnya, MgCl2, ini adalah seng. Karena seng itu lebih ke kanan, maka nggak mampu mendesak magnesium. Jadi ya kalau lebih ke kanan, kalau reduktornya itu lebih lemah, tidak mampu mendesak. Jadi mampu mendesak jika logam yang berupa unsur itu berada memiliki reduktor lebih kuat. Kalau dalam tabel deret volta itu lebih ke kiri. Jadi Zn dan Cu kita perhatikan Zn dan Cu. Yang lebih ke kiri mana? Zn. Jadi pertanyaannya, apakah pada persamaan ini Zn itu lebih di kiri? Jika ya, maka reaksi itu terbentuk seperti ini. Pertanyaan yang sama, apakah Cu lebih ke kiri? Sebenarnya lebih bersifat reduktor ya. Tapi karena kita memperhatikan deret volta, pertanyaan saya ubah, apakah Cu posisinya lebih ke kiri daripada Zn di dalam deret volta? Ternyata tidak. Karena tidak, maka reaksi ini tidak pernah terjadi. Jadi karena yang atas tadi, reaksi yang atas, karena Zn itu bersifat lebih reduktor, dalam daftar deret volta posisinya lebih ke kiri, maka dia mampu mendesak, menggantikan posisi Cu. Sehingga akhirnya Cu terendapkan di sini, sedangkan seng itu menjadi berpasangan berupa kation. Itu cara memprediksinya, cara pertama. Kita hanya bisa bersifat kualitatif ya, bahwa contoh ini, bahwa Zn mampu mendesak posisi Cu. Nanti karena kaitannya mana yang mengalami oksida. Jadi kalau kita perhatikan satu persatu, Zn berubah menjadi Zn2+. Berarti ini reaksinya reaksi oksidasi. Kalau kita kembali ke sel volta tadi, di mana di situ reaksi oksidasi, maka dia akan bertindak sebagai anoda. Kalau anoda, maka dia berfungsi sebagai tutup negatif. Yang kedua, dengan data potensial reduksi. Ini sekaligus kita nanti sudah memperhitungkan secara kuantitatif. Jadi kita bisa melihat di sini, daftar kita adalah daftar potensial reduksi ya. Sekali lagi, data yang ada itu data potensial reduksi. Jadi misalnya aja Cu2+ berubah menjadi Cu, itu kan reduksi. Di mana E0-nya sama dengan plus 0,34 volt. Sebaliknya Zn2+ akan berubah menjadi Zn reduksi, E0 reduksinya sama dengan min 0,76. Pada data potensial reduksi, ini perlu saya sampaikan sebelumnya, kalau itu dibalik, reaksinya dibalik, artinya begini, kalau misalnya Cu berubah menjadi Cu2+ begitu, maka E0-nya tidak boleh lagi kita sebut sebagai E0 reduksi. Atau kita sebut E0 oksidasi, nggak boleh. Ya E begitu saja. Jadi potensialnya sama dengan gitu. Dengan nilai sama yaitu 0,34, hanya saja tanda bilangannya kalau awalnya plus berubah menjadi min, kalau min berubah menjadi plus. Dalam satu reaksi, kalau reaksi itu misalnya dikalikan, jadi kebetulan dalam contoh ini sama-sama melepaskan dan menangkap 2 elektron ya, nanti kalau salah satunya dibalik,
Kalau misalnya yang satu melepaskan 2, yang satunya menangkap 3, itu supaya sama kan nggak mungkin jadi 6 dan 6. Nah, ketika reaksi itu dikalikan, harga E tetap. Saya ulangi. Kalau reaksi itu dibalik, maka harga E itu tanda bilangannya dibalik, plus jadi min, min jadi plus. Tetapi kalau reaksi itu dikalikan, saya ulangi. Kalau reaksi itu dikalikan, harga E tetap. Beda dengan ketika kita membahas pada termokimia delta H ya, ketika reaksi itu dibalik, tanda delta H juga dibalik. Ketika dikalikan, maka nilai delta H juga ikut dikalikan. Kalau ini ketika itu dikalikan, tidak ikut dikalikan. Jadi harga E-nya adalah tetap. Nah, kembali lagi ke permasalahan ini. Kita akan memprediksi antara CU dan ZN. Kita menggunakan dua data potensial reduksi, yaitu antara CU2+ berubah menjadi CU dan ZN2+ menjadi ZN, yang masing-masing nilainya seperti itu. Maka cara memprediksinya begini. Kita yang memiliki harga E0 lebih kecil, itu reaksinya dibalik. Maksudnya gini, ini kan ada plus 0,34 dan min 0,76. Mana yang lebih kecil? Ya, Z yang bawah ya, ZN. Karena min. Jadi min ini lebih kecil kan berarti? Ini plus 0,34, ini min 0,76, berarti yang lebih kecil adalah min 0,76. Maka reaksinya cukup kita balik begitu saja. Nanti E-nya dengan tanda dibalik. Jadi kalau ini berubah jadi min, jadi plus. Jadi yang atas itu tetap, yaitu CU2+. Berubah menjadi CU dengan menangkap 2 elektron, E0-nya sama dengan plus 0,34, sementara yang bawah itu kita balik menjadi ZN, berubah menjadi ZN2+ dengan melepaskan 2 elektron, reaksi oksidasi. E-nya, ini saya sudah tidak menuliskan nolnya ya, hanya E begini saja, sama dengan plus 0,76. Tanda min berubah menjadi plus. Kemudian kita jumlahkan, maka reaksi itu akan menjadi ZN plus CU2+ menjadi CU plus ZN2+, dan E-nya sekaligus kita jumlahkan, plus 0,34 ditambah 0,76 jadi plus 1,10. Sekaligus, jadi sini saya sudah bisa memperkirakan reaksinya, mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reaksi reduksi. ZN berubah menjadi ZN2+, sama dengan tadi hasilnya, karena memang pada reaksi yang sama, ini reaksi oksidasi, dan nanti sekaligus sebagai anoda dan kutub negatif. Sekaligus saya sudah bisa menentukan berapa besar yang energi atau potensial reduksi, potensial sel yang dihasilkan dari kita menggunakan 2 elektroda seng dan CU, yaitu sebesar plus 1,10. Kalau tadi dengan deret volta saya hanya bisa memperkirakan secara kualitatif bahwa seng bertindak sebagai anoda, sebaliknya CU sebagai katoda. Kalau dengan menggunakan data ini sekaligus saya sudah bisa menentukan berapa besarnya potensial sel. Di fisika itu biasa kita sebut GGL gitu ya. Ini 1,10. Kalau nanti jadi anodanya sekali lagi ZN mengalami reaksi oksidasi nanti sebagai anoda sekaligus sebagai kutub negatif, sedangkan CU mengalami reaksi reduksi bertindak sebagai kutub negatif. Kalau kita rumus, tapi saya sebetulnya jarang menggunakan rumus, jadi nanti kita cukup begini aja. Kalau ini tadi seandainya kalian terbalik, yang kalian balik ini kan jadinya min gitu. Nah, jadi jadikan plus ini. Jadi saya rumus ini biasanya ya ini kadang yang membingungkan. Jadi E sel sama dengan E0 reduksi zat yang mengalami atau elektroda yang mengalami reduksi dikurangi E0 reduksi zat atau logam yang mengalami reaksi oksidasi. Ini kalau menggunakan rumus, tapi sekali lagi karena saya lebih cenderung menjumlahkan dulu, baru tahu mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Saat itu juga saya sudah bisa menentukan harga
potensial atau esalnya. Saya tidak menentukan rumus, tapi kalau kalian nanti misalnya mengerjakan, diminta untuk mengerjakan rumus ya, esal sama dengan E0 zat ya, atau logam yang mengalami reaksi reduksi dikurangi E0 zat yang mengalami reaksi. Tapi ini E0-nya masih tetap dalam E0 reduksi ya. Yang utuh yaitu plus 0,34 dan min 0,76 itu. Atau esal sama dengan E0 reduksi zat yang dikutub positif dan dikurangi E0 yang dikutub negatif. Untuk menuliskan notasi sel, jadi reaksi itu bisa disederhanakan cara menuliskannya ya. Nanti kita sebut dengan notasi sel. Caranya adalah anoda, jadi logam anoda, kemudian larutannya apa, dengan garis tegak, ini dipisahkan tegak 1, ini tegak 2, kemudian larutan, tegak 1 katoda. Jadi contoh soal tadi, pada materi tadi adalah ini seng. Jadi di sini adalah zat yang mengalami oksidasi, ini yang mengalami reduksi. Hanya gitu saja sederhana. Kalau ini diterjemahkan dalam persamaan reaksi, kalian harus mampu menuliskan persamaan reaksinya. Kalau kita kembalikan ya, Zn ditambah Cu2+ akan menjadi Zn2+ plus Cu. Itu kalau persamaan reaksi. Tapi ketika notasi sel, ini yang mengalami oksidasi dituliskan di depan, diselesaikan dulu, baru yang di kanan dituliskan dengan reaksi reduksinya. Di tengahnya ini ada 2 garis. Terkadang di antara 2 garis ini ditulis juga jembatan garamnya, tapi tidak mutlak ya. Ini hanya penjelasan. Misalnya di sini KNO3, artinya reaksi ini menggunakan jembatan garam KNO3. Terkadang di sini juga dilengkapi dengan konsentrasinya di belakangnya. Ini misalnya 1 molar gitu. Bagian terakhir yaitu kegunaan sel volta. Nanti sel volta kita bagi menjadi 2, yaitu sel volta primer dan sel volta sekunder. Apa itu primer dan sekunder? Mudahnya sel volta primer itu sekali pakai, kalau sel volta sekunder itu bisa dicas ulang gitu aja. Beberapa contoh sel volta primer adalah sel kering atau sel seng karbon yang sehari kita sebut sebagai baterai. Jadi baterai-baterai biasa itu sel kering. Yang saya tekankan di sini bahwa sel kering, baterai, dalam bentuk ukuran apapun, berapapun, dan merek apapun, nanti kalian perhatikan ya, itu selalu menghasilkan 1,5 volt. Mengapa? Karena bahan bakunya prinsipnya sama. Itu wadahnya adalah seng begitu, kemudian di dalamnya ada larutan amonium klorida. Hanya kualitasnya yang berbeda dan ukuran besar kecilnya yang berbeda sehingga nanti daya tahan lamanya yang berbeda. Tapi semua batu baterai sekali lagi dengan ukuran berapapun dari A, triple A maupun dari berbagai merek apapun itu akan selalu menghasilkan 1,5 volt. Coba aja kalian lihat baterai biasa. Beberapa jenis sel volta primer nanti reaksinya tugas kalian ya nanti. Baterai merkuri, baterai peroksida dan baterai litium. Baterai litium itu juga sama nanti. Jadi kalian kemudian sel sekunder yang sangat terkenal adalah aki timbal. Aki itu ukuran berapapun, merek apapun, setiap satu sel selalu menghasilkan 2 volt. Karena bahan bakunya sama, timbal Pb dan PbO2, jadi sama. Jadi timbal. Kecuali nanti akinya beda merek atau beda bahan gitu. Yang membedakan hanya ukuran. Jadi kalau kalian perhatikan nanti kalian misalnya punya sepeda motor yang aki 3 lubang, itu berarti 6 volt. Tapi jarang sekarang ya sepeda motor 6 volt. Kalau kalian misalnya aki mobil 24 volt, mobil kecil, mobil besar, bis, truk, ya sama aja. Meskipun ukuran akinya berbeda begitu. Nah, yang berbeda akhirnya kan ke ampernya, ke kemampuan untuk mengangkatnya.
Jadi contoh untuk sel volta sekunder, agi timbal, baterai nikel, sel perak seng, sel natrium lirang, sel bahan bakar, dan sebagainya. Ini beberapa contoh, nanti ini tugas kalian, nanti setelah ini saya berikan penugasan untuk sel voltaik. Jadi saya rasa pertemuan kali ini cukup, nanti insya Allah kita untuk memperdalam, nanti siang akan saya share penugasan untuk kalian terkait dengan sel elektrokimia, lebih fokus pada sel volta ini. Kalau ada permasalahan silakan nanti bisa kontak secara pribadi maupun di grup dengan saya. Kurang saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.